Selamat pagi untuk kita semua. Dan apa kabarnya? Semoga kita yang ada di sini dan yang ada di rumah, juga dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saat ini dan sekarang ini kita di tengah-tengah keberadaan pandemi COVID-19, namun percayalah bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menghalau virus corona tersebut di antara kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat perlindungannya sehingga kita boleh ada untuk beribadah bersama-sama saat sekarang ini. Shalom. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang berada di sini, baik yang di rumah dan dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menghadap Tuhan lewat ibadah kita pada saat ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita sambut ibadah ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 21 bait pertama dan baitnya yang kedua. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hati. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu Dan bagimu juga. Disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan lewat persekutuan ibadah minggu ini, dan kita menyatakan pengakuan dosa kita. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dengarkan berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melakukan rohani 136 ayat 1. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita buka kitab Mazmur 133, ayatnya pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita baca secara bergantian atau secara responsorial. Saya bacakan kalimat yang agak keluar, dan jemaat sekalian membaca kalimat yang agak ke dalam. Mari kita mulai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita respon pembacaan Mazmur ini. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 133, baitnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, dan kalimat selanjutnya. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang di surga, kami datang bersekutu menaikkan puji dan syukur ke hadapan-Mu lewat kebaktian hari Minggu ini. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah kediaman masing-masing. Tuhan, hadirlah bersama-sama kami dalam ibadah ini. Jauhkan hal-hal yang mengganggu kami. Berikan konsentrasi yang baik untuk memusatkan perhatian kami di sekitar pelayanan dan pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan dan membacakan firman-Mu ke tengah-tengah kami. Amat terlebih kepada hamba-Mu yang akan mengurai lewat perenungan ini. Ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab sesungguhnya kami umat-Mu telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam pembacaan firman yang pertama. Firman Tuhan yang pertama kita ambil dari kitab Kejadian, pasal 45 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan
dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh tanah Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36 berbunyi demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mendahului rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka,
apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-selamanya. Demikianlah pembacaan yang kedua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian Injil Yesus Kristus. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu.
Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Kurre sumanga puang. Disilahkan jemaat duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan, disimpulkan dalam satu tema, pemeliharaan yang mendamaikan. Dan pokok utama renungan minggu ini adalah yang terdapat di dalam kitab Kejadian, pasal 45 ayat 1 sampai 15. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semua. Kita bisa beribadah bersama pada saat ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Semua itu menjadi dan terjadi karena kasih anugerah pemeliharaan Tuhan. Satu syukur kita kepada Tuhan bahwa walaupun pandemi membatasi jarak dan ruang bagi kita dalam berbagai hal, tetapi makna kebersamaan dan persekutuan ibadah kita tetap hangat dan jalan terus sampai sekarang ini. Itu semua karena Allah, pemilik kita, tidak pernah berhenti mengasihi dan memelihara kita. Tingkat kesadaran manusia atas dirinya sebagai milik pencipta membuat dia punya rasa ketergantungan penuh pada pemeliharaan sang Haliknya. Menjaga dan memelihara diri berdasarkan tuntunan kehendak sang pencipta. Tetapi manusia yang tidak sadar akan dirinya sebagai makhluk ciptaan membuat dia hidup bertindak sesuai kemauan. Apa saja yang diinginkan, itulah yang dilakukan. Sekalipun ada batasan norma yang sama sekali tidak dapat dilangkai. Hal ini menjadi kenyataan dalam perjalanan hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Yesus Kristus. Kenyataan bahwa kisah hidup Yusuf disertai dan dipelihara Tuhan. Sejak dari kecilnya Allah sudah memberikan bayangan untuk tugas dan masa depannya melalui mimpi.
yang diceritakan sama saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya. Dan mendengar mimpi yang diceritakan tidak masuk akal dan melanggar norma adat istiadat mereka. Sehingga Yusuf mendapat ejekan dari saudara-saudaranya sebagai si tukang mimpi. Bahkan kemudian membuatnya terpisah dengan keluarganya. Hingga mimpi menjadi kenyataan di Mesir saat terjadi kelaparan di bumi. Bandingkan Kejadian 41 ayat 46 dan 47. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 bacaan kita hari ini menjadi bagian utama renungan minggu ini, yang mengisahkan tentang Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Peristiwa itu adalah peristiwa yang menegangkan dan menakutkan bagi saudara-saudaranya. Namun, Yusuf menenangkan mereka dan mengatakan, jangan susahkan hati, sebab apa yang terjadi adalah rencana Tuhan untuk menjamin kelanjutan keturunan dan untuk memelihara hidup mereka. Saudara-saudara, dosa masa lalu yang timbul karena iri hati dan benci telah menghadirkan keterpisahan dan menimbulkan rasa sedih, rindu yang tak terobati dengan suasana yang kerap menegangkan karena merasa bersalah yang besar. Kenyataan terbentang di antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang kembali dipertemukan dalam peristiwa kelaparan yang melanda dunia pada saat itu. Karena dosa, timbul iri hati, benci, dendam, jahat, najis dan pandang yang keliru, terlebih sikap yang memberontak kepada Allah dan tanpa pengharapan. Tetapi kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera diberikan Allah kepada dunia supaya mempunyai pengharapan masa depan di dunia ini dan di sorga. Kasih dan rahmat Allah sempurna dalam Yesus Kristus. Allah memberikan pengampunan kepada umat yang berdosa dan terus memelihara umatnya. Allah memberikan pengampunan kepada umat yang berdosa dan terus memelihara umatnya. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang sanggup melihat rancangan Tuhan di balik semua derita yang dialami. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan Tuhan akan dapat bersikap seperti Yusuf, rela melupakan masa lalu dan mengajak menempuh jalan Tuhan kepada saudara-saudaranya, serta memandang rencana Allah dalam semua yang telah mereka alami untuk satu tujuan, yaitu menikmati hidup yang terpelihara dalam kerukunan, keakraban, dan kasih sayang. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam hidup sebagai orang yang sudah diampuni dan diselamatkan? Tidak lain dan tak bukan, ialah harus merawat hidup dalam cinta kasih Allah sebagai pribadi dan juga merawat kebersamaan untuk hidup rukun bersama dengan semua ciptaan Tuhan. Menghargai perbedaan yang ada dan sedia mengampuni kesalahan orang lain
serta rela untuk saling menjaga, saling menopang, dan saling menguatkan. Itu adalah ciri orang yang sudah diselamatkan. Karena itu, pegang teguhlah kehidupan yang demikian, maka hidup dalam kebersamaan melalui keluarga, persekutuan jemaat, dan dalam kehidupan sebagai bangsa yang beragam akan mendatangkan berkat yang secara terus-menerus dapat menikmati dalam hidup. Dengan demikian, setiap orang merasa punya tempat, peran dan tanggung jawab dalam membangun hidup yang berketuhanan dan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya pada hari ini. Selamat mensyukuri hari kemerdekaan negara bangsa kita besok, amat terlebih kemerdekaan sejati dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersaat teduh di sekitar perenungan firman Tuhan pada saat ini. Segala yang menyedihkan, menyusahkan, bahkan memberikan penderitaan dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Kita senantiasa tegar menghadapi dan juga kita mau mencari kebesaran Allah di balik semuanya itu. Sehingga kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita dan kita berserah penuh kepada otoritas Allah di dalam hidup kita dan tidak perlu sakit hati, dendam kepada yang pernah menyakiti hati seperti Yusuf dalam bacaan kita. Mudah-mudahan jemaat menjadi Yusuf baru pada zaman sekarang ini. Mari bersama-sama berdoa sesuai dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Doa Bapa kami. Mari mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan oleh nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kembali diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Allah dengan mengikrarkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali.
karena selamanya kemurahannya Bapa. Puji Allah tiadalah ilah yang setaranya, karena selamanya kemurahannya Bapa. Puji Allah tiadalah Tuhan yang sesamanya, karena selamanya kemurahannya Bapa. Bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Mari berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang di surga, kembali kami menyatukan hati seraya menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami, menyapa kami melalui firman-Mu, dan kami mendengar, kami mau meresponinya di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu yang kami terima pada saat ini, dan juga kami dijadikan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah, biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi kedamaian, karena Allah telah datang membawa dunia kedamaian di dunia ini di dalam Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya kepadanya kiranya juga menjadi orang yang dapat damai dengan Allah, damai dengan sesamanya. Tuhan, terima kasih kepada semua majelis gereja, bahkan pelayan-pelayan yang boleh mengangkat tugas pelayanan dalam kebaktian minggu ini. Juga ya Tuhan, kepada semua yang mendengarnya, kiranya Engkau selalu memberkati dalam perjalanan hidup selanjutnya. Secara khusus bagi kami, Jemaat Laharoi Telo Baru, diberkati kiranya mulai dari anak-anak balita sampai ke yang lanjut usia, di dalam segala keberadaan hidup masing-masing. Tuhan, jaga dan lindungi, berikan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan akal budi, sehingga anak-anak kami seiring dengan waktu bertumbuh dalam kasih Tuhan dan dijauhkan hal-hal yang menghambat pertumbuhan fisik maupun mental rohaninya. Juga bagi anak-anak kami semua dan saudara-saudara yang sudah hidup di dalam dunia pendidikan, berkatilah mereka di dalam menata perjuangan studi hingga ke jenjang yang tinggi sesuai yang dicita-citakan, memberikan kesuksesan. Bagi anak-anak kami, pemuda dan pemudi yang telah menyelesaikan studi sesuai yang telah dilewati, mencari pekerjaan, bukakan jalan untuk memperoleh pekerjaan. Dan juga ya Tuhan, yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan membukakan kemungkinan memperoleh pasangan hidup untuk masa depannya. Ya Tuhan Allah, segenap jemaat-Mu di dalam tugas pekerjaan sesuai dengan profesi yang ada pada mereka masing-masing, Tuhan selalu campur tangan
sehingga semua tugas pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sebagai bagian untuk memaknai hidup, bahkan juga menyatakan pelayanan untuk menjadi berkat. Tetapi dari semuanya juga mereka akan mendapat hasil jerih lelah untuk kebutuhan hidup bahkan masa depannya. Kepada orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, Engkau senantiasa topang di dalam kasih-Mu di masa-masa tuanya ya Tuhan. Jauhkan hal-hal yang tidak mampu tanggung dalam menjalani masa tua, sebab di saat-saat masa tua kekuatan fisik semakin menurun. Tetapi biarlah kekuatan iman tetap kuat pudar dalam hidup mereka, dan itulah yang memberikan satu sukacita dalam menjalani di masa-masa tua mereka. Ya Tuhan Allah, kami berdoa yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, sedang berobat jalan. Mari Tuhan, lawat satu persatu. Atas kuasa kasih-Mu ya Yesus, pulihkanlah mereka untuk kembali sehat, melanjutkan hidup penuh damai, sejahtera, memuliakan Tuhan. Yang susah, Engkau hiburkan. Yang lemah, Engkau kuatkan. Dan yang penuh pergumulan dalam berbagai hal, hadirlah ya Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati untuk memimpin mereka dapat memecahkan masalah untuk keluar dari masalah, beban terlepas, memuji memuliakan Tuhan. Yang bersukacita karena berbagai anugerah berkat Tuhan, kesuksesan dalam tugas, dalam pekerjaan, dan juga dalam ketambahan usia. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan mereka selalu sadar bahwa segala sesuatu keberhasilan itu bersumber daripada Tuhan, dan segala ungkapan syukur dikembalikan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu saat ini, kiranya persembahan syukur yang telah kami persembahkan melalui ibadah, Tuhan senantiasa menyambut dengan penuh sukacita, sebab persembahan baik hidup maupun materi yang dinyatakan jemaat-Mu ya Tuhan adalah ungkapan syukur dan terima kasih. Tuhan, Engkau senantiasa semakin memberkati hidup mereka dan pekerjaan selanjutnya, sehingga semakin mengalir berkat-berkat-Mu di tengah kehidupan untuk selalu disyukuri dalam hidup mereka. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berdoa untuk kehidupan bersama-sama dengan saudara-saudara sesama kami di sekitar lingkungan kami di kota Makassar ini, bahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kami saling menghormati, saling menghargai, saling menopang, saling menguatkan untuk membangun kehidupan bersama di negara yang Tuhan sudah karuniakan dan sudah memperoleh kemerdekaan 75 tahun. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa dan negara kami, memberkati semua orang-orang yang sudah berjuang demi kemerdekaan, dan keluarga-keluarga para pejuang, Engkau senantiasa memberkati. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami semua akan menghargai pengorbanan-pengorbanan para pejuang kami untuk mengisi pembangunan bangsa negara demi mencapai cita-cita kemerdekaan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk memimpin bangsa ini dengan baik, menuju kepada kemajuan bangsa dan negara ini. Berkati semua pihak untuk melindungi negara Republik tercinta ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dalam tahun ini, kami sungguh mengalami sebuah tekanan yang menakutkan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sampai pada saat ini. Ya Tuhan, Engkau menjaga melindungi kami semua, kami bersyukur. Namun ada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang harus meninggalkan dunia yang fana ini akibat corona. Tetapi kiranya iman di dalam Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan Tuhan. Kembali penuh bahagia bersama dengan Tuhan, dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan,
kepada para medis, dokter dan perawat sebagai bagian ujung tombak dalam penanganan COVID ini. Tuhan selalu memberkati mereka dan keluarga mereka. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk musibah bencana alam terjadi di negara kami, bahkan di berbagai belahan bumi. Hadirlah ya Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, menolong mereka dalam penderitaan, pakai sesama yang lain untuk membantu, dan sadarkan kami semua bahwa dunia ini penuh tantangan dan kami tidak mampu mengatasinya tanpa campur tangan Tuhan, dan ke dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya itu. Kami akan dapat lewati dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan dan menolong kami. Ya Tuhan Allah, peliharakan hidup kami sepanjang hari ini, dan kiranya kami senantiasa selamat hingga malam tiba. Inilah doa syafaat kami dan syukur kami. Sahuti dan sempurnakan, kami mohon dan sampaikan kepadamu Bapa dengan penuh rasa syukur, hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama-sama kita berdiri, kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 282 ayat 1. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Aminkanlah Tuhan pemeliharaan yang mendamaikan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 364 baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus. Demikianlah ibadah kita pada hari ini dari Gereja Toraja Jemaat Laharoi Teluk Baru, Makassar, mengucapkan selamat berhari Minggu bagi kita semua, dan
Tuhan Yesus memberkati.